Selamat siang pemirsa. Kasus teman tipu teman di lingkup kerja salah satu rumah sakit swasta terkenal di Tarakan masih berbuntut panjang dan ramai. Pelaku dan korban sama-sama bersahabat dan sama-sama sebagai karyawan rumah sakit yang sama. Namun demi memenuhi kebutuhan mendesak kerap terjadi persahabatan hancur karena tega saling merugikan diwarnai dengan penipuan. Potret inilah yang terjadi terhadap dua karyawati tetap rumah sakit swasta terkenal di kota Tarakan, yang melapor ke polisi bahkan sudah memasuki jalur persidangan karena tertipu sahabat dekat sendiri senilai 253 juta rupiah. Katanya saya merusak jaringan. Nah dari situ saya dituntut untuk membayar. Nah merusak jaringan itu ada 20 juta. Hasriani, saya pinjam uang untuk rumah, untuk bayar utang, inovasi. Untuk kata-katanya saya sudah nggak terlalu hafal. Sesuai sama bukti transfer ya saya. Bukti transfer lah. Jadi karena di awal terdakwa menyampaikan ke saksi Hasriani kalau untuk perbaikan rumah dan akan dikembalikan malam, itu benar? CLR sebagai terlapor sekaligus pelaku dan Hasriani sebagai korban kini menyelesaikan hal itu di jalur pengadilan atau hukum. Kini Pengadilan Negeri Tarakan menggelar sidang kasus tersebut di mana melibatkan karyawati bernama CLR. Persidangan kali ini memasuki agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Cukup menarik sebab dana 200 juta lebih yang juga dipinjam sang korban dari kredit bank untuk renovasi rumah sirna begitu saja. Dengan alasan yang mengiris hati, yakni dihabiskan terdakwa di aplikasi Vita yang ada di salah satu platform belanja online ZP33. Sayangnya agar tidak terlacak, sang pelaku mengaku sudah merusak jaringan aplikasi Vita di platform ZP33 tersebut. Karena belanja di bulan Juni emang agak banyak. Dia bilangnya dari pihak Shopee mau kasih hadiah. Hadiahnya itu random. Karena belanja banyak. Dia tanya mau dikirimkan ke alamat mana. Saya punya alamat di Shopee itu ada dua. Alamat di Jakarta sama alamat di rumah sakit. Di sini. Saya bilang di Kalimantan aja, dia nggak nanya lagi alamat lengkapnya. Tanggal 11 Juli 2024 hari Jumat datang barangnya. Hasriani, pemilik dana tersebut, mengungkapkan dana dipinjam dari bank untuk perbaikan rumah dicairkan pada tanggal 14 Juli 2024 lalu. Namun bertepatan dengan itu, Bak Gayong bersambut pelaku yang kini sudah terdakwa menelpon dirinya untuk meminjam dana tersebut selama durasi 12 jam ke depan. Karena percaya mulut manis terdakwa, korban pun merelakan dana itu dipergunakan sertifikat pelaku. Barang bukti yang dijaminkan terdakwa dikembalikan ke saya setelah berakhir atau vonis pidana terdakwa. Karena saya akan melanjutkan gugatan secara perdata kepada terdakwa untuk mendapatkan hak saya kembali. Sayangnya janji tinggal janji, sebab komitmennya hanya meminjam dana kredit bank itu sebentar berbuntut panjang. Lantaran hingga malam berlalu sampai keesokan harinya dana itu tak kunjung dikembalikan pelaku. Pinjam nggak sebanyak maksudnya orang itu sampai kamu mau ngasih uang ke ini aplikasi kamu bisa merusak jaringan Shopee ini. Akhirnya nasi telah menjadi bubur. Kasus itu kini bergulir di pengadilan dan pasti dananya tak akan kembali. Sebab terdakwa mengaku pasrah dengan hukuman dengan dalih tak bisa mengembalikan dana yang sudah amblas di kebutuhan bermain di ZP33 tersebut. Pemilik dana hanya sebatas menuntut hukuman kepada terdakwa. Kepada media, korban mengaku ingin menuntut pelaku tidak hanya pidana, namun juga tuntutan perdata. Alasannya sebab bank tempat ia menarik kredit pinjaman harus dia bayar rutin setiap bulan. Harapannya korban melalui jalur perdata kasus tersebut bisa menjadi solusi. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan menilai kasus tersebut merupakan perbuatan pidana karena pelaku melakukan penipuan dengan tujuan merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Selain proses pidana, korban juga dibenarkan bisa mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penipuan. Gugatan perdata ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau PMH yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.
Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Juga di HP saya, kenal dia masuk ke dalam tanggal 10 Juli 2025 ya, saudara tertahan tidak terlalu secara umum. Kamis